Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Fatona dengan pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, yaitu pelajaran 13. Pada kali ini kita akan membahas tentang hidup damai. Namun sebelum itu, Bu Fatona akan mengucapkan kepada kalian selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah serta kembali fitri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama membaca doa, yaitu kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita mulai pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang hidup damai. Nah, hidup damai kali ini kita akan meneladani kisah teladan Nabi Ishak alaihissalam, yang mana Nabi Ishak alaihissalam merupakan saudara dari Nabi Ismail alaihissalam. Oke anak-anak, Nabi Ishak alaihissalam mempunyai seorang ayah bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ishak ini merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yang bernama Sarah. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yang pertama Sarah dan kedua Hajar. Nah, Nabi Ishak alaihissalam anak Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yang bernama Sarah. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi yang memiliki urutan ke-9. Jadi jumlah nabi itu ada banyak sekali anak-anak, ada ribuan. Tapi kalau nabi dan rasul, yang mana nabi dan rasul itu seorang nabi, rasul itu adalah utusan, jadi bertugas menyampaikan kepada umat. Nah, itu yang wajib diketahui ada 25. Nabi Ishak merupakan nabi yang ke-9. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, Nabi Ishak alaihissalam yaitu melaksanakan tugas, yaitu tugasnya adalah berdakwah, yang mana melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu terus-menerus. Manusia itu pada dasarnya akhirnya akan tua dan meninggal. Dan kemudian tugas dakwahnya dilanjutkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Oke anak-anak, selanjutnya adalah sejak kecil Nabi Ishak ini sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Nah, biasanya seorang nabi dengan manusia biasa memang berbeda. Jadi seorang nabi sejak kecil sudah memiliki tanda-tanda kenabian, yang mana itu diketahui oleh seorang nabi juga, yaitu ayahnya sendiri. Nah anak-anak, Nabi Ishak alaihissalam sejak remaja selalu mengikuti ayahnya berdakwah. Jadi jiwa dakwahnya dan perilaku dakwah, ilmu dakwah sudah dia dapatkan dari sejak remaja karena sudah sering ikut ayahnya berdakwah. Jadi ketika dia berdakwah, dia sudah terbiasa. Ya anak-anak, nah perilaku Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini perilaku Nabi Ishak alaihissalam yang harus kita teladani, yaitu yang pertama suka menolong, yang kedua taat beribadah, yang ketiga berperilaku terpuji, cerdas dan soleh. Nah, sebagai makhluk sosial, kita seorang manusia harus mau menolong orang lain, karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat kita akan membutuhkan bantuan orang lain, seperti halnya ketika kita sakit. Kita tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Pasti kita memerlukan bantuan orang lain, misalnya untuk mencari obat dan membuatkan kita makan,
Misalnya harus ke rumah sakit pun kita harus diantar oleh orang lain. Dan yang paling terakhir di akhir hidup kita, ketika kita meninggal, kita tidak mungkin akan ke kuburan sendiri. Pasti kita akan dikuburkan oleh orang lain. Artinya kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu kita juga harus rajin membantu orang lain. Oke anak-anak, selanjutnya adalah taat beribadah. Nah, Nabi Ishak alaihissalam selalu rajin beribadah, karena itu kita harus mengikutinya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa saja perintah Allah yang terdapat di dalam rukun Islam yang 5? Pertama, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, selanjutnya anak-anak adalah berakhlak terpuji. Jadi akhlak-akhlak terpuji seperti jujur, sopan santun, pemaaf, rajin, itu harus kita kerjakan. Karena perilaku terpuji itu kalau kita laksanakan, kita akan disukai banyak orang dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, perilaku tercela kebalikannya harus dihindari, karena selain tidak disukai orang, kita juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ishak juga cerdas. Nah, sebenarnya pada dasarnya semua manusia diciptakan oleh Allah cerdas. Hanya saja ada anak-anak yang mau menggali kecerdasannya dengan belajar dan tekun. Tapi ada orang juga yang tidak mau menggali kecerdasannya, akhirnya dia merasa bodoh. Padahal sebenarnya dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu kelebihannya berbeda-beda dan soleh. Nah, jadi kita juga harus mengikuti Nabi Ishak alaihissalam menjadi orang yang soleh. Kemudian anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas sholihin, yang artinya adalah, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kelahiran Nabi Ishak alaihissalam ini diberitakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Saffat ayat 112 sebagai kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Nah, ini dia. Nabi Ishak alaihissalam ada diangkat menjadi nabi dan rasul untuk meneruskan dakwah ayahnya. Jadi kabar gembira bagi kaum yang dulu pernah didakwahi oleh ayahnya Nabi Ishak, yaitu kaum Kanaan di Palestina, yaitu Bani Israel. Nah, kalian tentu sudah sering dengar tentang kaum Israel ini, bagaimana perilakunya, karakternya. Pasti kalian sedikit banyak sudah tahu. Nah, masalah ini nanti bisa kita ulas di pertemuan berikutnya, sejarah tentang Bani Israel. Oke anak-anak, selanjutnya adalah dakwahnya apa? Nabi Ishak berdakwah kepada kaum Israel, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu mereka masih jahiliyah, jadi mereka masih bodoh menyembah kepada selain Allah, seperti menyembah batu, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah laut, dan melakukan ritual-ritual pemujaan kepada setan. Kemudian diingatkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian tugas yang kedua adalah menyuruh mereka berakhlak terpuji. Jadi perilakunya supaya baik, karena orang yang tidak beriman kepada Allah pasti perilakunya cenderung buruk, yaitu suka menyakiti sesama manusia. Kemudian Nabi Ishak berdakwah supaya dia berakhlak terpuji untuk berperilaku yang baik-baik, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya berbuat baik. Oke, Nabi Ishak berdakwah dengan cara ramah dan damai, jadi tanpa kekerasan. Jadi itu cara dakwah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian
yang harus kita teladani dari Nabi Ishak alaihissalam, yaitu ini ada 1 dan 2 poin. Pertama adalah bersikap ramah kepada orang lain. Bersikap ramah kepada orang lain itu kepada siapa saja? Kepada kedua orang tua kita, kepada guru, kepada tetangga kita, kepada orang yang lebih tua, maupun kepada anak-anak. Kita harus bersikap ramah. Karena kalau kita bersikap kasar, pasti orang akan tersinggung dan merasa sakit hati. Dan yang kedua, hidup rukun dengan sesama muslim. Nah, jadi sesama muslim kita adalah bersaudara. Kita harus saling menyayangi, hidup rukun. Kalau kita memiliki kelebihan, kita harus beri bantuan kepada yang kekurangan. Bagaimana dengan non-muslim? Kepada non-muslim kita juga harus tetap bersikap baik, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran hari ini tentang hidup damai, yaitu yang A. Nanti yang B tentang Asmaul Husna, insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, simak baik-baik. Tugas kalian adalah menceritakan kembali kisah Nabi Ishak alaihissalam. Dibuat video, durasinya maksimal 2 menit, lalu dikirimkan kepada Bu Fatona. Sekali lagi, tugas kalian adalah menceritakan kembali kisah Nabi Ishak alaihissalam. Dibuat video, durasinya 2 menit saja, kemudian dikirimkan kepada nomor Bu Fatona di bawah ini. Oke anak-anak, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Fatona, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.